Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Kembali kita berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, Mbak Nanda, bagaimana ya kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik nih Mbak Dila. Kalau Mbak Dila gimana nih? Sama dong, aku tentunya juga baik sekali. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari, terbukti pada hari ini ya Bapa. Kami dapat berkumpul di tempat ini, kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing dengan keadaan sukacita dan juga sehat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah kami, kiranya Engkau berkati jalannya ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, inilah doa dan seluruh permohonan kami, sempurnanya hanya ada di tangan kuasa-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagu pertama, Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Teman-teman, selama seminggu ini kita pasti sering melakukan kesalahan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki renungan Mbak Dila. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang baik. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami boleh merasakan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Juga Tuhan, terima kasih karena kami boleh menikmati udara yang segar pagi hari ini. Tuhan Yesus yang ada dalam surga, kami mohon ampunan-Mu Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Kami tahu Tuhan Yesus itu mendukakan hati-Mu, untuk itu kami mohon ampun. Layakkan kami Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang terambil dari Alkitab. Kiranya membawakan firman-Mu, Tuhan sertai, Tuhan urapi lidahnya, sehingga apa yang akan dikatakannya nanti sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja.
Dalam namamu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati, mari kita memujikan dengan pujian sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersaraf pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersaraf pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Tiba saatnya kita akan bersama mengumuli firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-43 sampai dengan yang ke-53.
Saya akan membaca untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan patung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi untuk tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Berbahagia bagi kita yang telah bersama mengumuli firman Tuhan, terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pada minggu keempat bulan ini, kita sedang menghayati yang dinamakan dengan Minggu Palmarum. Palmarum adalah 1 minggu sebelum Paskah. Kita tentu mengetahui, tentu saja sering untuk mendengarkan cerita penangkapan Yesus ini. Di dalam perikop firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dihantarkan untuk bersama memahami dan mempelajari bagaimana kronologis dari penangkapan Yesus ini. Di mana di dalam kronologis penangkapan Yesus terdapat sebuah pengkhianatan. Akan tetapi sebelumnya, di dalam perikop firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Urip Setyo atau hidup setia. Siapa sih yang tidak mengenal Yudas? Tentu masing-masing dari kita mengenal Yudas dengan berbagai alasan, dengan berbagai pengetahuan kita, bagaimana kita memahami. Tetapi secara garis besar kita memahami Yudas sebagai salah seorang murid dari ke-12 murid Yesus yang telah mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman di pipi. Tentu saja kita merasa bahwa Yudas adalah seorang yang jahat. Akan tetapi di dalam firman ini, Yudas melakukan sebuah pengkhianatan. Hal itu juga menjadi sebuah sarana, sebuah alat untuk menggenapi firman Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Yudas melakukan sebuah ciuman di pipi untuk menandakan Yesus untuk ditangkap. Sangat menarik karena kita membahas hal ini bahwasanya ketika kita berada di tanah Jawa, kita biasanya menggunakan ciuman tangan sebagai salam. Sebagai orang yang lebih muda, kita bisa mencium tangan dan menempelkan di kening kita untuk memberikan rasa hormat. Akan tetapi di budaya Yesus dan juga para murid, mereka menggunakan ciuman di pipi untuk menandakan salam ketika setelah melakukan bepergian. Yudas dalam hal ini, di dalam keanggotaannya, dia mengemban sebuah kewajiban seperti bendahara. Mungkin
kalau saat ini kita memahaminya demikian. Akan tetapi mengapa akhirnya Yudas bisa melakukan pengkhianatan kepada Yesus? Padahal kita tahu bahwa Yudas adalah seorang murid. Tentu saja semua orang yang pada waktu itu ingin menjadi murid Yesus. Akan tetapi Yudas yang telah menjadi murid, bagaimana dia bisa mengkhianati Yesus? Di dalam perikop ini jelas dikatakan bahwa keduniawian Yudas telah menguasai dirinya, sehingga dirinya tega atau secara duniawi Yudas ini tidak bisa lagi mengontrolkan bagaimana keintimannya dengan Tuhan. Kira-kira Yudas ini menjual Yesus dengan harga 30 perak pada waktu itu. Sehingga dengan nilai yang menurut saya sedikit ini kemudian imannya mulai runtuh. Dan pada akhirnya di akhir penghayatan hidupnya Yudas memilih untuk bunuh diri dengan cara gantung diri. Kemudian apa yang bisa kita petik dari teladan atau dari cerita Yudas dan juga penangkapan Yesus ini? Ada sebuah cerita menarik yang mengajarkan kita untuk memahami arti tentang kesetiaan. Terdapat seekor anjing kecil yang bernama Molly. Di sepanjang kehidupannya, dia selalu bersama-sama dengan majikannya. Ketika majikannya pergi, kemudian si anjing kecil ini menunggu kedatangan majikannya di depan pintu. Pada saat majikan belum datang, masih berjarak cukup jauh, tetapi anjing ini sudah mengenal atau sudah mengira ini adalah aroma dari majikanku. Anjing kecil ini menunjukkan bahwa majikannya ini adalah bagian dari hidupnya. Seakan-akan di dalam kehidupan anjing kecil ini mau mengekspresikan bahwa majikan adalah bagian dari hidupnya. Walaupun anjing kecil ini tidak bisa berbicara, akan tetapi dengan perlakuannya dia mampu mengekspresikan kesetiaannya kepada majikannya. Lalu apa yang dapat kita ambil dari kedua cerita di atas? Apakah kita tidak mampu untuk melakukan setia kepada Tuhan? Karena hambatan-hambatan yang mungkin banyak sekali menjadi alasan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk melakukan setia? Lalu bagaimana, Mas, untuk kita melakukan sebuah kesetiaan kepada Tuhan? Tuhan tidak ada bersama-sama kita secara langsung. Kita bisa merawat atau bisa mengekspresikan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara yang sederhana, seperti halnya mengikuti persekutuan ibadah minggu seperti ini. Dengan demikian kita juga mengekspresikan atau kita juga menunjukkan bahwa kita ini merawat iman kepada Tuhan. Sehingga kesetiaan kita dapat ekspresikan dari perilaku kita. Semoga firman pada pagi hari ini, di dalam persekutuan yang indah ini dapat membekali kita untuk melakukan dan melanjutkan aktivitas kita dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Setelah mendengarkan firman tentang setia, mari kita sekarang bernyanyi sebagai respon kita terhadap firman Tuhan tadi dengan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi lagu PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada minggu ini, walaupun dengan cara berjumpa pada media online, kami tetap bisa membangun ibadah remaja dengan sebaik mungkin. Tuhan, pada syafaat kali ini, kami juga bersyukur bahwa hari ini kami telah belajar untuk merenungkan firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan biarlah apa yang boleh kami renungkan pada saat ini bolehlah menjadi kekuatan bagi kami, semakin memperkuat kesetiaan kami dalam mengikut setiap kebaikan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap proses perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa bagi
bagi sekolah yang kami tempuh, kiranya Tuhan juga membekali kami dengan roh kepintaran, roh kecerdasan, sehingga kami boleh melewati proses pendidikan kami dengan sebaik mungkin, dan kami boleh memaknai dengan sebaik mungkin betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi keberadaan gereja kami, secara khusus Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Tuhan juga menyertai dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami, terlebih di tengah pandemi yang kami hadapi, pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap kami, setiap perjuangan kami bertahan dari pandemi ini. Kami tetap mempercayai bahwa Tuhan senantiasa menguatkan kami melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk melayani jemaat-Mu, untuk melayani sesama kami, dan secara khusus untuk menghadirkan wujud kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menutup proses ibadah remaja kami. Kiranya setelah kami undur dari tempat kami masing-masing, setelah kami menutup ibadah ini, Tuhan senantiasa terus menyertai kami dalam kami ikut ambil bagian dalam melakukan karya keselamatan dari Yesus Kristus. Tuhan, demikian doa yang dapat kami haturkan, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita akan menerima berkat pada pagi hari ini, mari kita memujikan lagu Berkat Anak Cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Teman-teman, kini tiba saatnya kita untuk memohon berkat dari Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa.
Kiranya kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.